Baik, Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini, mohon maaf nih, saya minta waktunya sebentar untuk pagi hari ini, karena sesuai jadwal, besok Bu Rini mengadakan supervisi ya. Ya, benar Pak. Oh ya, kebetulan saya diamanahi oleh kepala sekolah untuk mensupervisi Bu Rini. Jadi, sebelum kita melaksanakan nanti supervisi di dalam kelas Bu Rini, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Di antaranya yang pertama ada praobservasi, Baik. kemudian setelah itu kita baru lakukan observasi di kelas, dan terakhir nanti ada pasca observasi. Nah, di tahapan ini kita lakukan praobservasi dulu Bu Rini. Dan harapannya nanti Ibu Rini ya mendapatkan gambaran, kita sharing pengalaman aja untuk persiapan, sehingga nanti dalam pelaksanaannya Bu Rini di kelas itu melakukan supervisi berjalan dengan lancar. Besok itu Bu Rini di kelas berapa supervisi? Saya supervisi di kelas 10-2 Pak. Di kelas 10-2. Kalau boleh tahu nih Bu Rini, materi yang akan nanti diajarkan di kelas 10-2 itu apa ya? Itu mengenai lembaga keuangan bukan bank Pak. Lembaga keuangan bukan Bukan bank. bank. Jadi materinya yang akan diajarkan tadi tentang lembaga keuangan bukan bank ya, atau disingkat LKBB. Benar. Dari materi itu tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik nanti apa, Bu? Sebenarnya di sini tujuan pembelajarannya itu memahami konsep bank dan industri keuangan non-bank dan memahami berbagai produk yang dihasilkan guna mendukung tercapainya keterampilan literasi keuangan. Oke, jadi tujuannya memahami konsep bank dan Industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank. Oke. Nah, nanti tujuan itu akan tercapai ya apabila kemudian Bu Rini ya mungkin menerapkan beberapa strategi dan metode di dalamnya. Kalau boleh tahu Bu, nanti metode apa yang akan Ibu terapkan dalam proses pembelajaran besok? Oke, baik Pak. Jadi sebenarnya dalam metode lembaga keuangan bukan bank atau LKBB ini sebelumnya saya itu sudah mendesain kelas agar anak-anak membentuk kelompok terlebih dahulu. Jadi nanti di sini ada yang namanya metode diskusi dan tanya jawab. Nah, uniknya di sini mereka harus menyiapkan dulu terlebih dahulu mind mapping. Mind mapping yang mereka buat dari karton yang sekreatif mungkin. Yang saya minta memang bukan hanya tulisan-tulisan saja, tetapi ada gambar dan warna-warna di sana biar mind mapping tersebut bisa lebih menarik sebenarnya. Nah, jadi untuk besok itu, karena itu prosesnya sudah selesai, sudah 5 kelompok, nah jadi besok itu untuk di kelasnya berarti kita lanjut langsung ke diskusinya dengan menampilkan hasil karya mind mappingnya Pak. Jadi mind mappingnya itu sebelumnya udah dibuat oleh mereka di rumah? Di pertemuan, sebelumnya dalam kelas prosesnya. Jadi alat-alat atau bahan-bahan untuk membuat mapping siapa yang menyiapkan tuh Bu? Anak-anak Pak. Oh anak-anak. Iya, mereka ada semua? Ada. Bawa semua kemarinnya? Kayak seperti kertas karton itu mereka memang sediakan mereka beli, tapi kalau kayak warna itu memang sudah ada di kelas Pak. Itu biasanya mereka pakai krayon atau cat air. Sepertinya menarik Bu ya, karena kayaknya nanti anak-anak bisa mengembangkan kreativitas mereka. Jadi tidak hanya gurunya saja ya Bu ya yang berkreativitas, tapi guru ini juga mampu mendorong mereka untuk berkreativitas ya. Benar Pak. Sebenarnya saya tertarik anak-anak ini membuat mind mapping karena sebelumnya saya sudah pernah bertanya atau diskusi kecil. Ternyata memang di kelas tersebut mayoritas itu anak-anak itu memiliki kegemaran dalam melukis, menggambar. Nah, saya juga sering lihat itu di buku catatan-catatannya itu kadang mereka tonjolkan ada gambaran-gambaran kartun sedikit. Wah, coba deh saya gali lagi sambil belajar. Akhirnya muncullah ide seperti itu. Supaya mereka bisa menuangkan itu ya nantinya ya. Jadi kalau tadi yang saya tangkap medianya berarti berbentuk non digital ya Bu? Iya benar. Tapi dalam proses pembelajarannya nanti Ibu memanfaatkan digitalisasi nggak di kelas tuh? Ada Pak. Sebenarnya kita non digital juga, digitalisasinya jelas ada. Saya menggunakan PowerPoint juga. Terus nanti biasanya itu dari kemarin juga minggu lalu itu dalam pembagian kelompok saya juga menggunakan spinner biar lebih acak, biar lebih seru aja. Jadi ada roda berputar spinner.
Satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang, ada 5 kelompok. Nah, Hmm, untuk yang tampil nanti juga rencananya mau menggunakan spinner. ya. Spinnernya yang digital ya? Iya, Oke, digital, benar. memang sudah ini ya, sudah mengikuti perkembangan teknologi dan zaman ya. Tapi Bu, ada nggak kira-kira kemungkinan nih, kemungkinan kendala yang muncul ketika Ibu nanti atau dari pengalaman Ibu sebelumnya ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran? Ada nggak kendala-kendala yang muncul? Biasanya kalau kendala di dalam KBM itu Iya. lebih ke pengelolaan kelas atau penyesuaian Hmm, waktu, Pak. iya. Jadi terkadang karena ini materinya diskusi, ketika materi itu sangat menyenangkan dan menarik di pendengaran peserta didik, nah mereka itu lebih aktif, banyak Hmm, pertanyaan. Nah, hmm, pertanyaan itu nanti bisa satu kelompok itu bisa 3 pertanyaan yang akhirnya itu sangat di waktu tidak terkejar. Sementara ini masih ada iya, iya. 2 lagi yang harus tampil. Nah, akhirnya di kegiatan akhirnya itu nanti saya agak terburu-buru. Pengalaman yang lama-lama sih seperti itu, tapi nanti mudah-mudahan bisa diatasi. Oke. Jadi tadi kendalanya terkait dengan waktu, Bu ya. Iya, Nah, benar. terkait dengan kendala itu, apa sih strategi yang akan Ibu lakukan supaya ya tidak terjadi lagi hal seperti itu di pertemuan besok yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Oke, baik Pak. Jadi saya mulai mengefisienkan waktu Mhm, sebenarnya mhm, Pak. Mulai dari tahap pendahuluan yang saya sudah prepare ke anak-anak. Jika di jam saya itu kita sudah kondisi ready dalam belajar. mhm, Jadi kita tidak lagi menyusun, oh ini mana kelompoknya, ini mana, yang iya. akhirnya membuang-buang waktu. Itu pertama. Terus kedua, saya juga akan tetap mengingatkan anak-anak untuk siap dalam kondisi belajar, mulai dari kerapian, kebersihan kelas, yang artinya anak-anak atau peserta didik juga harus sudah ready dengan itu. Hmm, Jadi kalau hanya terlihat sebagian-sebagian kecil, ya saya hanya menegur sebagian kecilnya gitu Pak. oke. Nah, terus dalam kegiatan KBM, nah saya memang sudah membatasi rencananya ini nih, Mhm, nanti saya akan batasi satu kelompok itu hanya boleh bertanya maksimal 2 pertanyaan dulu. Nah, oke. jadi karena dia ada 5 kelompok, ya berarti nanti kurang lebih ada 10 pertanyaan. Tapi saya rasa itu masih terlalu banyak, sehingga nanti saya jatahin satu kelompok itu yang tampil, yang bertanya hanya boleh 3 kelompok dulu. Oke, baik. Jadi Ibu sudah menemukan caranya ya untuk mengatasi permasalahan tadi, seperti Ibu harus mengefisienkan waktu, kemudian membatasi pertanyaan-pertanyaan tadi ya Bu ya. Berarti ini Ibu di tahap perobservasi semuanya sudah lengkap Bu ya. Insya Allah. RPP-nya sudah ada Bu ya kan? Sudah, saya sudah siapkan RPP-nya RPP sudah memang. ada, terus tadi medianya mungkin untuk Ibu melakukan presentasi sebelum anak-anak itu melakukan presentasi sudah dibuat juga PPT-nya Bu ya. Ada PowerPoint, ada Oke, Pak. alhamdulillah. Kendala lain kira-kira ada nggak Bu ya? Ya, kendala lainnya ya mungkin memang masih berkaitan dengan waktu tadi, Mm-mm. sehingga kalau sumatif Pak biasanya. Mm-mm. Nah, karena kan eh, di kegiatan penutup itu kan sebenarnya 20 menit. Iya. 20 menit, jika sumatif tetap saya laksanakan di dalam itu selama 20 menit, indikatornya itu tidak tercapai sebenarnya Pak. Iya, Jadi iya. memang sumatif itu saya bagi tahap 2. Untuk soal yang levelnya ringan, itu nanti mereka kerjakan di kelas. Terus ada Mm-mm. soal yang levelnya lebih tinggi, dia lebih ke analisis. Nah, itu saya biasa bagikan lewat link Pak. Jadi Iya, habis iya. itu nanti mereka anak-anak mengerjakan. Begitu juga dengan refleksi, jika tidak sempat memang saya menggunakan aplikasi juga sebenarnya Pak, Hmm. link juga Link itu nanti dikirimkan ke peserta ke didik. peserta, dikerjakannya di Tergantung rumah. waktu ini Pak. Oh ya, Jika kalau memungkinkan ada benar. waktu sekitar jeda 10 menit, kita langsung laksanakan di situ. Kalau misalkan kehabisan waktu, berarti Berarti menjadi penugasan untuk iya, mereka dikerjakan di rumah ya. iya Pak. Oke, baik. Lalu rencana tindak lanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Saya ingin sekali sebenarnya anak-anak ini bergerak di bidang digitalisasi Mm-mm, sebenarnya. ya, Ini kan betul. saya masih di tahap non digitalisasi. Mm-mm. Nah, saya berharapnya ini anak-anak ini nanti setidaknya bisa mendesain menggunakan Canva. Nah, Bagus nih. jadi dengan digitalisasi, saya sudah lihat beberapa hasil mind mapping mereka itu memang sangat bagus sekali. Ya. Jadi seandainya mereka bisa menggunakan digitalisasi seperti Canva atau aplikasi yang lainnya, mereka bisa buat poster,
Nah, mungkin nanti kita bisa cetak seperti spanduk yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, jadi itu bisa kita gunakan untuk jangka panjang, Pak. Benar. Harapan saya itu ya mudah-mudahan itu nanti bisa terlaksana ke depannya karena kita juga sudah ada Chromebook bantuan dari sekolah yang bisa kita maksimalisasikan untuk peserta didik. Tinggal menunggu kestabilan sinyalnya saja. Bu ya. Oke, baik. Ya, artinya nanti anak-anak kreativitasnya itu bisa semakin berkembang ya Bu ya, dan mereka bisa mengikuti ya perkembangan zaman dan teknologi itu. Semoga semuanya berjalan dengan apa yang sudah diharapkan oleh Ibu dan sudah direncanakan ya Bu ya, dan saya yakin Ibu bisa mengimplementasikannya itu di dalam kelas besok, dan semoga ya Bu besok supervisi di kelasnya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak. Gimana? Apa kabarnya hari ini? Sehat? Semangat buat belajar ekonomi? Oke, sebelum itu kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Hari ini gimana? Apakah ada yang sakit atau tidak hadir atau ada yang izin? Hadir semua, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Artinya tidak ada kendala apapun buat kita belajar pada hari ini karena kita sudah. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami konsep bank dan industri keuangan non-bank dan memahami berbagai produk yang dihasilkan guna mendukung tercapainya keterampilan literasi keuangan. Jadi di sini ada penekanannya literasi keuangan. Tujuannya apa? Supaya anak-anak ibu semuanya bisa lebih cerdas dalam mengelola uang. Jangan sampai uang yang menguasai kita, tetapi kita yang bisa mengatur uang. Nah, nanti metode kita ngapain di sini? Kita akan diskusi. Jadi ada 3 kelompok yang akan maju pada pertemuan kali ini. Terus nanti di akhir tetap kita akan ada sumatif dan refleksi. Nah, ini dia jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Sesuai yang diajarkan minggu lalu itu ada 5, tetapi yang sudah kita pelajari baru 2, yaitu pegadaian dan dana pensiun. Ya, benar sekali. Ada yang masih ingat tidak? Pegadaian itu apa? Ayo, tunjuk tangan, nggak apa-apa. Baik, Aidil, apa itu pegadaian? Pegadaian itu kita menggadai sebuah barang yang sudah kita beli ke toko dan kita gadai ke bank. Pegadaian itu kita membeli barang ke toko terus kita gadaikan ke bank. Bagaimana? Kasih tepuk tangan dulu buat Aidil. Ada lagi yang ingin melengkapi, menyempurnakan atau menambahkan atau menyanggah juga boleh. Oke. Kita cuma menukarkan barang yang sudah kita punya dengan toko lain biar agar bisa ditukar dengan apa yang kita beli, uang atau yang lain. Menukar barang yang sudah kita beli kepada toko lain sesuai dengan kebutuhan
buat anak-anak ibu yang hari ini sangat luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan yang sangat. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini kita simpulkan bersama-sama. Lembaga keuangan bukan bank itu ada berapa? Ada 5. Baik, apa saja? 1. Oke, ada dana pensiun, apa lagi? Pegadaian, benar, apa lagi? Asuransi, ada leasing, dan yang terakhir ada koperasi simpan pinjam. Jadi dalam lembaga keuangan bukan bank itu memang ada 5, ada pegadaian, dana pensiun, koperasi simpan pinjam, leasing, dan pegadaian. Di mana kelima lembaga keuangan bukan bank itu tetap diawasi oleh yang namanya OJK. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Benar sekali, otoritas jasa keuangan. Baik, sebelum Ibu akhiri kita ada yang namanya tes sumatif atau evaluasi. Silahkan keluarkan, tulis di bukunya saja. Jadi ini kita hanya menjawab cepat saja, artinya tidak ada yang boleh kerjasama. Soal ini kita jawab secara refleks karena ibu ingin menguji konsentrasi atau pemahamannya. Oke, sudah siap alat tulisnya untuk menjawab sumatif atau pertanyaannya? Siap? Ya. Evaluasi siapakah aku? Ini nggak boleh dijawab. Siap ya? Kita jawab cepat saja. Jadi tulis jawabannya aja. Nomor 1 ibu baca keluar. Logoku berwarna hijau. Aku memiliki foto menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jika mereka ke rumahku, mereka harus membawa emas atau surat berharga lainnya. Silakan dijawab. Sudah? Oke, lanjut pertanyaan kedua. Aku bisa berdiri karena banyaknya anggotaku. Jika aku sudah menjadi bagian dari anggota, maka aku akan diberikan kemudahan untuk meminjam uang. Silakan dijawab cepat tanpa bertanya ke kiri kanan dan ke kawan. Sudah? Pertanyaan ketiga. Aku hanya boleh diambil oleh para pegawai negeri yang sudah tidak bekerja lagi karena sudah melewati usia kerja. Silakan dijawab cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut. Kalau nggak bisa jawab, nggak apa-apa, kosongin aja. Lanjut nomor 4. Aku bisa memberikan jaminan keselamatan, baik itu keselamatan jiwa maupun keselamatan kesehatan. 5, 4, 3, 2, 1. Yang nggak bisa lewatkan saja. Dan pertanyaan terakhir, aku bisa memberikan kemudahan dalam pembelian barang secara kredit. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau untuk pertanyaan analisis itu nanti akan dibagikan di linknya, kita isi di rumah saja. Dan jangan lupa isi refleksi ya. Nah, ini ada refleksinya. Kalian isi saja, anak-anak ibu isi aja nanti refleksinya. Setelah mempelajari materi ini, saya jadi paham peran pegadaian. Setuju atau tidak setuju? Kalau setuju nanti checklist di setuju, nanti dibagikan semua. Kalau setuju checklist setuju, kalau tidak setuju checklist tidak setuju. Ada 5 pertanyaan. Dan yang terakhir ini refleksi juga. Bagaimana perasaan Ananda terhadap kegiatan pembelajaran hari ini? Berikan alasannya. Jika menyenangkan, alasannya. Kalau biasa saja, alasannya apa? Tidak menyenangkan, alasannya apa? Sekali lagi, refleksi tidak akan mempengaruhi nilai. Jadi jangan khawatir, berikan sejujur-jujurnya. Karena ini gunanya untuk kita memperbaiki metode pembelajaran di kegiatan berikutnya. Paham? Oke? Jangan lupa untuk minggu depan pahami atau pelajari lagi materi mengenai Bank Indonesia. Jadi materi kita untuk minggu depan itu adalah mengenai Bank Indonesia. Jadi anak-anak ibu di rumah persiapkan diri untuk mencari literasi mengenai Bank Indonesia. Sebelum ibu akhiri, ingat pesan ibu, uang memang bukan segala-galanya,
Oke, Pak. Baik. Kita mulai aja Bu ya. Jadi tadi Bu, setelah Ibu melakukan supervisi di dalam kelas, gimana Bu perasaan Ibu? Alhamdulillah setelah melakukan kegiatan supervisi selama 2 jam pelajaran tadi itu, saya merasa sangat senang, puas yang jelas karena memang, setiap step itu sudah terpenuhi, semua langkah-langkah itu sudah terpenuhi sampai di akhir. Nah, jadi, itu sudah pencapaian yang luar biasa sih buat saya, yang mudah-mudahan ada perbaikan ke depannya lagi. Oke, alhamdulillah sudah senang ya, sudah puas karena sudah tercapai step by step-nya. Tapi tadi Bu, ada perbedaan nggak sih Bu saat Ibu disupervisi dengan ya kalau pas Ibu belajar biasa, mengajar biasa gitu di dalam kelas? Perbedaan itu pastinya ada, Pak. Iya. Ketika tidak disupervisi kan, saya, seolah-olah memang tidak ada yang mengontrol. Nah, ketika disupervisi itu kan ada yang, mengontrol. Sebenarnya sih, kita ambil dari sisi positifnya, Pak. Jadinya saya lebih mempersiapkan diri di KBM gitu. Nah, kalau seandainya tidak disupervisi ini mungkin ada hal-hal kecil yang harusnya dipersiapkan tapi tidak saya persiapkan. Jadinya dia kadang mendadak seperti media proyektornya belum ready. Nah, kalau supervisi itu semuanya sudah ready. Saya tinggal menjalankannya sehingga lebih efisien terasa. Oke, baik Bu. Terkait dengan persiapan juga, tadi saya juga melihat memang persiapan Ibu sudah maksimal lah, sudah eh, sudah siap gitu kan, karena sebelumnya juga kan kita sudah prasupervisi dan saya melihat semuanya sudah disiapkan betul-betul ya oleh Ibu ya, sehingga tadi alhamdulillah Bu ya berjalan dengan lancar tadi dalam supervisi. Iya, Pak. Nah, menurut Ibu nih, tadi pas saat Ibu supervisi, Ibu menemukan kendala nggak dalam perjalanan supervisi itu? Dalam prosesnya itu ada kendala nggak ya? Dalam proses KBM-nya, Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya itu sih tidak kendala, tetapi jadi sebuah catatan perbaikan buat saya sebenarnya. Ternyata media mind mapping jika kita menggunakan karton itu kan kecil, Pak, ukurannya kecil, sehingga daya lihat ke belakang itu kurang maksimal. Beda kan kalau kita menggunakan PowerPoint kan memang dia sudah lebar, proyektor gitu kan. Nah, jadi memang itu sih agak sedikit terkendalanya. Jadi anak-anak atau peserta didik itu lebih fokus ke penjelasan temannya saja, karena dia tidak bisa melihat secara jelas ini media itu ditulisnya apa di sana. Gitu. Nah, jadi memang itu butuh perbaikan ke depannya nanti. Jadi tadi medianya yang digunakan oleh siswa mind mapping ya Bu ya? Iya, benar. Mind mapping itu tadi saya lihat kan mereka mempresentasikan di depan, Iya. ya Bu ya. Kemudian tadi dijelaskan juga dan saya melihat juga tadi yang lainnya itu ya kelompok lainnya itu menyimak. Iya, benar. Nah, tadi kendalanya ya sebenarnya bukan kendala yang menurut Ibu ya, bukan kendala tapi ya ini menjadi catatan Ibu supaya kedepannya mungkin bisa diperbaiki lagi supaya tadi teksnya itu benar. Memang saya pun dari belakang melihatnya ya nggak terlihat gitu teksnya kan karena terlalu kecil mereka buat dan benar tadi siswa-siswa yang lain itu menyimaknya hanya lewat audio ya dari penjelasan kelompok yang di depan. Tapi itu bisa nanti jadi catatan kalau misalkan depannya Ibu membuat media mapping lagi ya mungkin bisa lebih besarkan lagi gitu kan ininya ya teksnya ya Bu ya. Iya. Nah, dari kendala yang Ibu rasakan tadi atau yang muncul tadi dalam proses KBM, rencana tindak lanjut apa yang nanti akan Ibu lakukan? Baik, Pak. Sebenarnya rencana tindak lanjut mungkin saya beralih ke digital, itu yang pertama. Dan kalau memang harus non digital, berarti wadah untuk membuat mind mappingnya yang saya tukar, tidak di karton lagi. Nah, saya malah kepikiran nih apa ya? Karena kita maklumin memang anak-anak di sini rata-rata itu kan ekonominya menengah ke bawah, Pak. Jika saya harus memaksakan mereka membeli setiap pertemuan saya dengan alat-alat kertas yang lebih besar, tentu harganya lebih mahal. Saya ingat kita banyak sekali spanduk yang tidak dipakai nih, Pak. Benar. Banyak sekali spanduk yang sudah limitnya sudah selesai tidak dipakai. Mungkin saya akan menggunakan lembar belakangnya, Pak. Nah, itu kan bisa kita buat pakai spidol karya anak. Saya tinggal memotong, menggunting ukurannya dan jadi anak-anak bisa lebih leluasa. Kalau memang akhirnya dengan non digital. Tapi kalau lebih baik lagi sebenarnya dengan digital yang mudah-mudahan bisa dikondisikan dengan sinyal. Bagus sekali Bu ya. Jadi
ada rencana tindak lanjut yang menurut saya ini ya udah step yang apa ya, yang menuju ke arah lebih baik. Cuman ya itu tadi Bu, perlu dikondisikan dengan kondisi kita di sekolah ini Bu ya. Tadi betul sekali, ini spanduk-spanduk kita banyak sekali yang memang sudah tidak terpakai dan itu bisa digunakan sebenarnya untuk anak-anak dalam membuat media berikutnya. Ya, baik Bu, untuk keseluruhan tadi yang saya lihat di dalam proses pembelajaran ya Ibu sudah menerapkan metode strategi yang memang sudah berpusat pada peserta didik atau sudah memenuhi ya kebutuhan dari peserta didiknya, dan itu merupakan salah satu tujuan dari adanya proses pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, untuk kedepannya dengan tindak lanjut yang sudah Ibu tadi paparkan ya, harapannya semoga Bu, di kemudian hari dalam proses pembelajaran yang akan dilanjutkan atau diberlangsungkan lagi, proses pembelajaran yang Ibu lakukan akan jauh lebih menarik dari proses pembelajaran tadi. Mungkin itu saja Bu, terkait dengan obrolan kita dalam kegiatan pasca observasi tadi di kelas. Terima kasih atas waktunya. Semangat ya. Siap Pak Anggi. Bekerja keras walaupun kita sekolah di pulau dengan segala keterbatasan yang ada, tapi kita harus tetap optimis. Kita Benar. pasti bisa untuk yang memenuhi kebutuhan peserta didik kita.